Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alfanesa Gustia Hamzani, jawabannya 531142 2020. Di sini saya akan memaparkan tentang laporan praktik laporan observasi instalasi PLTS on-grid di gedung S11 Universitas Negeri Semarang. Di mata kuliah Sistem Fotovoltaik Dosen Pelampu Prof. Dr. Sumianto STMP. Di sini akan dilakukan dengan abstrak atau laporan instalasi pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS di 17S11 Universitas Negeri Semarang bertujuan untuk memperkenalkan mahasiswa agar konsep energi terbarukan melalui penerapan sistem PLTS yang terhubung ke jaringan listrik. Mengenai ini menurut perencanaan gaya instalasi komponen utama seperti panel surya, inverter, dan perangkat utama sesuai standar internasional. Sistem PLTS on-grid ini diharapkan mampu mengurangi kesulitan kampus agar listrik konvensional mendukung konsep kampus ramah lingkungan dan memaksimalkan pemanfaatan energi terbarukan di lingkungan UNES. Oke, dengan latar belakang, energi listrik merupakan kebutuhan mendasar dalam kehidupan modern yang mendukung berbagai sektor, termasuk pendidikan, industri, dan rumah tangga. Namun, berikut ketergantungan yang tinggi agar energi listrik yang berasal dari bahan bakar fosil menghasilkan tantangan serius di antara adalah emisi udara dan meningkatkan emisi karbon dioksida yang merupakan emisi ada perubahan iklim oleh perubahan iklim. Oleh karena itu, pengembangan energi terbarukan telah menjadi prioritas di berbagai negara sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan energi dengan dampak lingkungan lebih minimal. Energi surya merupakan salah satu energi terbarukan esensial. Jadi itu kita akan mengubah energi listrik ini, energi surya energi terbarukan itu yaitu menggunakan energi surya yang memiliki listrik tenaga dengan sistem pembangkit listrik tenaga surya menjadi solusi yang efektif karena mengubah energi matahari menjadi listrik secara langsung melalui panel surya. Hal ini mendukung terwujudnya konsep kampus ramah lingkungan di Universitas Negeri Semarang seperti itu. Dengan penerapan LTS di gedung S11 di UNES, gedung S11 di UNES lalu sebagai lokasi instalasi LTS Inggris karena memenuhi akses sinar matahari yang optimal dan merupakan unsur kegiatan akademik yang memerlukan gaya listrik yang cukup besar. Kita kan banyak tuh di S11 itu kayak komputer-komputer, terus tuh banyak kita praktek agensi-agensi di S11 terus komputer itu banyak digunakan, terus juga ada Eee terus abis ini juga rektorat UNES seperti itu. Dilanjut tujuan praktik lapangan, pertama, pengenalan alat komponen aset on-grid, kedua, desain atas on-grid, ketiga, instalasi pengujian sistem, keempat, menerapkan standar regulasi, oke, dilanjut landasan teori. Sistem atas on-grid. Apa sih itu? Alat atas on-grid adalah sistem pembangkit listrik memanfaatkan energi matahari untuk menghasilkan listrik tanpa menggunakan baterai sebagai penyimpan energi. Berbeda dengan sistem atas off-grid yang bergantung pada baterai. Atas on-grid melindungi langsung ke listrik utama maksimal grid, sehingga energi dihasilkan dapat langsung digunakan oleh tubuh atau dialirkan ke jaringan publik apabila terdapat kelebihan tenaga listrik. Lanjut on-grid bekerja secara optimal pada siang ketika sinar matahari tersedia menghasilkan arus DC melalui arus surya yang kemudian mengkonversi arus DC menjadi arus AC agar sesuai dengan jaringan yang kita butuhkan. Pada malam hari atau saat kondisi cuaca tidak mendukung seperti hujan, listrik tetap dapat diasap dari jaringan utama, memastikan persediaan energi secara berkelanjutan. Sistem atas on-grid juga berperan mengurangi beban listrik dari jaringan utama dan berpotensi memberikan kontribusi listrik ke jaringan apabila kondisi sistem memadai. Komponen utama sistem atas on-grid itu panel surya, inverter, ada box AC, box DC, dan kabel sambungan. Oke, lanjut, yaitu sedikit rangkaian dan cara kerja. Panel surya atas on-grid menjadi solusi yang lebih memiliki
menurut gedung, baik itu hunian, perkantoran, maupun industri. Yang ingin memanen energi makanan melalui energi sinergi atau bangunan. Sistem ini memungkinkan pemanfaatan energi terbarukan yang ramah lingkungan dan berkontribusi dalam mengurangi emisi karbon dioksida, salah satu gas rumah kaca utama. Dengan memasukkan energi sinergi gedung S11 UNES, kampus dapat mengurangi ketergantungan agar energi berbasis fosil sehingga turut serta mendukung upaya lestarian lingkungan menghambat pilihan listrik. Batas outlet di gedung S11 UNES menggunakan 64 mobil TV yang disusun dalam dua stand terdiri 24 mobil dan 36 mobil TV di atas gedung. Dengan konfigurasi ini, sistem dapat menghasilkan daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik agak sehari, kemudian dikonversi di arus DC ke AC oleh inverter. Apabila daya dihasilkan memenuhi kebutuhan tersebut, kelebihan dapat disalurkan ke jaringan listrik umum PLN, memungkinkan gedung untuk berkontribusi agar asupan energi semula. Jadi, kita bisa kepemilikan listriknya agar begitu kita bisa mentransferkan ke PLN, atau berkontribusi ke PLN, seperti itu. Lanjut. Sistem ini menawarkan masalah finansial melalui skema ekspor impor. Nah, itu kan agar kita tuh mendapatkan sumber, kita bisa mengekspor ke PLN dan dapat mengimpor ya, dapat mengekspor, kita dapat listrik dari PLN, kita dapat juga mengimpor ke PLN-nya. Gimana energi yang dihasilkan dan disalurkan ke jaringan PLN agar sederhana dapat diambil kembali saat dibutuhkan pada malam hari. Dalam skema ini, pelanggan membayar biaya minimum sebesar 35% dari energi yang dihasilkan. Sebagai contohnya, jika sistem LTS menghasilkan 10 kWh di sore hari dan mengirimkan ke jaringan PLN, maka PGUS semula dapat menggunakan kembali 6,5 kWh pada malam hari tanpa biaya tambahan. Sistem ini mengoptimalkan manfaat energi terbarukan dan mendukung UNES sebagai kampus berkelanjutan dan ramah lingkungan. Wah, keren banget, bukan? Itu UNES juga termasuk kampus ramah lingkungan banget. Kedua, kita akan merasakan inverter. Inverter yang digunakan oleh sistem atas di gedung SMO-nya sebelumnya. Ini adalah gambaran panel surya yang ada di SMO. Ini saya tidak bisa nama. Ini adalah simulasinya itu yang kalau saya yang 36, yang sini 28. Ya 28 agak di sebelahnya juga, tetap tidak bisa foto karena ya kan kita di sebelah sananya ada jurang. Oke, dilanjut inverter. Inverter yang digunakan pada sistem atas di gedung S di UNES adalah model SMA Sani oleh STE 25.000 TL 30 merupakan inverter 3 fase khusus untuk aplikasi pada skala menengah hingga besar. Inverter ini dirancang untuk mengkonversi daya listrik arus searah DC yang dihasilkan oleh mobil panel surya menjadi arus balik-balik atau AC. Nah, sesuai dengan spesifikasi gerakan listrik dari spesifik ada kabel inverter ini memiliki kapasitas keluaran AC sebesar 25 Hak AC hak ampere dengan tegangan atas sesuai dengan sistem 380 450 watt dan arus AC maksimal 36,2 ampere. Tegangan masuk DC maksimum Pmax PF adalah 1000 watt yang membutuhkan inverter juga bekerja dalam rental yang cukup luas sesuai konfigurasi modul teknik gedung SOS. Berikut ada bagian display inverter. Terlihat informasi terkait harganya. Di sini tuh ada display-nya. Display aku juga sini aku mau sebenarnya saya akan menambahkan, saya sudah menambahkan situ. Ada negara intas dengan hasilkan 578 watt, kelas sederhana 35,5 kWh yang berisi kumulatif sejak awal instalasi 2957 MWh itu ini berguna memantau energi listrik. Maka sudah ada inverter pada Max DC itu seperti ini. Jadi ada Max DC ini kita bisa dilihat kabelnya ini yang negatif positif negatif positif. Ujungnya itu kabelnya
Melakukan Pusmes menurut Aris Desa dan Elsewhere sebelum memakan infrastruktur. Pusmes ini memiliki gerakan kabel atau jaringan agak positif dan negatif. Masing-masing terhubung dengan negatifnya. Kalau saya jelaskan, yang ada di sini itu ada di sini positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, seperti itu. Kemudian juga box AC. Ini adalah box AC-nya ya. Box AC yang satu atas Android ini terlihat sebagai komponen yang penting untuk memastikan sistem berjalan dengan baik dan aman. Pertama, tiga kamar berwarna merah, biru, kuning digunakan untuk menyalurkan listrik ada tiga fase yang berbeda. Yang tiga fase ada merah, kuning, dan biru. Nah, merah, kuning, dan biru. Hitung juga. Oke. Berbeda. Jadi warna-warni ini memiliki masing-masing fase ada sistem kelistrikan AC 3 fase yaitu R merah, fase S kuning, fase T biru. Kabel ini terhubung sebagai komponen dalam mesin seperti emisi sini mau terus yang fungsi sebagai penutup arus melindungi sistem jaringan membanding yang melindungi. Selain itu juga ada fuse kumur, yang ini MC sini, ini ada fuse kumur, dan ini ada sama fungsi. Agak atasnya punya yang atas itu. Kalau misalnya kalau Arstan ini Arstan. Arstan kalau punya terus Arstan kalau udah Arstan. Terus lanjut Arstan yang berfungsi untuk melindungi sistem mengerjakan tegangan kayak agak sirkuit kayak sirkuit gitu lah. Itu disebabkan oleh petir. Komponen seperti lainnya ada kontraktor yang bekerja sebagai saklar untuk menggunakan atau memutuskan aliran listrik ini adalah kontraktor ya. Oke, dilanjut dengan rekaman dan persambungan. Rekaman sebagai penghubung antara analog inverter dan jaringan utama. Jenis kamera digunakan memenuhi standar UE. PUE yang untuk mencegah risiko atau ulangan gaya akibat resistance tinggi, pemanasan kabel, dan berkenan dalam konsleting. Sebagai contohnya, untuk gaya misalnya saya gunakan kabel dengan ukuran 10 ampere yang memiliki kemampuan tahan tinggi. Lakukan adalah wiring diagram atas Android. Bisa kita lihat wiringnya itu, ini adalah apa namanya modulnya kemana sih? Modul yang 36 dan ini adalah modul yang 28. Ini arus diagramnya, boleh diagram di atas menggunakan sistem, inflasi atas algoritma menggunakan analisa generasi melalui inverter analisa sistem. Dan dari analog DC ke AC dikelaskan ke inverter diagram menggunakan dua fungsi utama inverter dan mengubah arus DC menuju arus balik AC. Analisa AC mencakup kontraktor 3 fase yang berfungsi sebagai saklar otomatis menghubung atau membutuhkan aliran listrik akses ke inverter jaringan listrik utama. Pada sistem ini kontraktor terhubung ke musber ground juga memastikan keamanan sistem yang menyalur arus gangguan ke tanah jika terjadi kesalahan. Selain itu, analisanya juga terhubung ke angka ukuran, mencatat data agar tidak terlonggar yang mengirimkan informasi ke kinerja sistem ke server atau ke melalui internet pemantauan jarak jauh. Dari analisis hasil, aliran listrik kemudian dialihkan ke analis hidupnya low voltage display fase yang bekerja sebagai penghubung ATT atau LTS. Oh ya, di rumah ya ada LCDP, ada LCDP, ada SCDP. LCDP itu yang utama, terus LCDP itu yang per ini ya, sama di sini. Sama saya ada catatannya mohon maaf sebelumnya saya nggak cukup saya dulu ya. Oke, saya mau misal. Hmm. Nah, alfabet itu satu gedung yang berisi all meter M9 dan lebih dari 400 A satu gedung. Dan MPGP itu MPGP itu yang lantai kan di asumsi ada 3 lantai. Dan SDP itu merupakan itu namanya oke seperti itu. Ini adalah SI atas ada UNES S11 gedung S11 gitu. Ini ada bagus, asesor alkohol 1, asesor alkohol 2. Kalau saya lihat total fungsinya seperti ini 4. Nah, oke.
Oke, ini nggak menentukan dasar atau atas adegan, itu menentukan ada kita menghitung beban harian, melakukan aktivitas makan, melakukan aktivitas misi arah, SPB, fuse, MC-nya gizi, MC-nya AC, kamar GC, kamar AC. Oke, itu kesimpulan yang bisa saya pakai orang saya ini saya simpulkan. Hafalan ini mendasar hafalan instalasi sistem American tenaga surya atas organ dituduh SMS Universitas Semarang sebagai bagian dan upaya kampus dalam mendukung energi terbarukan. Energi listrik menjadi kebutuhan mendasar dalam aktivitas pendidikan, industri, dan kehidupan rumah tangga. Mengingat tingginya ketergantungan energi fosil yang berpotensi merusak lingkungan. Satu ramah lingkungan barat karena kita terus-menerus menggunakan energi fosil kan bakal, habis dan punah gitu loh. Itu kan jadi sebenarnya dipilih sebagai lokasi instalasi sarana memiliki asesmen latihan yang optimal merupakan pusat kegiatan akademik yang membutuhkan daya listrik besar. PLTS Anggrek ini tidak hanya memenuhi kebutuhan energi kampus, tetapi juga menyalurkan listrik ke jaringan PLN jika ada kelainan aksi. Sistem PLTS Anggrek dikemukakan 11 terjadi dari 64 panel surya yang dibagi dari dua rangkaian inverter dan perangkat proteksi. Surya memvariasi energi matahari menuju listrik arus DC dan kemudian diubah menjadi arus balik AC oleh inverter. Jika daya dihasilkan melalui kebutuhan listrik dapat disalurkan ke jaringan unit PLN begitu skema S4 inverter tadi kita bisa mau minta PLN listrik dan kita juga bisa menginverter ke PLN listrik kita supaya saat malam hari kita bisa menggunakan lagi listriknya. Reaksi instalasi tersebut menggunakan perencanaan daya berdasarkan kebutuhan listrik begitu. Pemilihan komponen yang memenuhi standar internasional, ujian sistem yang memastikan keamanan serta efisien. Setiap komponen termasuk box dasar yang asal telah dilengkapi dengan perangkat utama seperti sirkuit atau mode test sirkuit mereka atau MCCM untuk memenuhi sistem mengerjakan arus atau tegangan. Selain itu, data laser digunakan untuk memantau kinerja sistem secara real time sehingga dapat dievaluasi secara berkala. Dengan adanya sistem PLTS Android itu untuk SMS, UNES tidak hanya menurunkan biaya opsional tetapi juga komitmen nyata mendukung kelanjutan menentukan melayani hak agar terbarukan. Situ sebegitu ngaruhnya kalau kita sudah mau mengubah energi terbarukan menjadi energi ramah lingkungan, sangat-sangat berpengaruh banget ya untuk kita, untuk lingkungan seperti itu. Jadi sekian dari pemaparan, laporan artikel saya, semoga bisa jelas. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sampai jumpa.